Ratu Dipugung atau Ratu Galung mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak pertama Sigender Alam dan yang kedua bernama Gayung Gerunggung. Sedangkan Alam mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Kaca. Sedangkan Gayung Gerunggung juga mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Alam. Kala itu datanglah Sultan Banten ke Lampung. Ia melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Sultan mendapat firasat bahwa di Pugung ada seorang putri yang dapat mengakibatkan hal baik jika menikah dengannya. Ratu Dipugung menunjuk cucunya yaitu Putri Sigender Alam yang tak lain adalah Putri Sinar Kaca. Dan kemudian Sultan pun menikah Putri Sinar Kaca. Berapa lama setelah Sultan menikahi Putri Sinar Kaca, Sultan memutuskan untuk kembali sementara ke Banten tanpa Putri Sinar Kaca. Belum lama Sultan berada di Banten, ia melihat kembali cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit seperti yang ia lihat sebelum menikahi Putri Sinar Kaca. Sang Sultan berkata dalam hatinya, jika demikian tentu putri itu masih ada di Pugung atau Lampung. Putri yang kunikahi ternyata bukan yang terlihat sinarnya itu. Oleh sebab itu, Sultan memutuskan untuk kembali ke Lampung. Tujuannya bukan untuk menemui istrinya, Putri Sinar Kaca, tapi akan mencari dan menikahi sesegera mungkin putri yang terlihat di sinarnya tadi. Setelah tiba di Pugung, ia terus berkata pada kakeknya yaitu Ratu Dipugung, bahwasanya yang dinikahinya itu bukanlah putri yang terlihat di dalam sinar yang dilihatnya. Ratu Dipugung lalu menunjuk cucunya yang lain, Putri Gayung Gerunggung, yaitu Putri Sinar Alam. Akhirnya Sultan pun menikahinya. Beberapa lama setelah Sultan menikahi Putri Sinar Alam, Sultan memutuskan untuk kembali lagi sementara ke Banten tanpa Putri Sinar Alam. Beberapa lama sang Sultan berada di Banten, Putri Sinar Kaca melahirkan seorang putra yang diberi nama Kejalobidin, dan kemudian Putri Sinar Alam Kejalobidin dan Kejaloratu tumbuh dan besar di Pugung Lampung. Saat mereka berdua bermain di halaman rumah mereka melihat 3 ekor burung perkutut yang hinggap di pelepah pohon kelapa. Mereka memandang ketiga ekor burung perkutut tersebut dan berlari kepadanya. Mereka untuk bertanya, mengapa burung perkutut itu ada 3 ekor? Biasanya hanya ada sepasang burung perkutut, tanya Kejalobidin anak Putri Sinar Kaca. Putri Sinar Kaca pun menjawab, yang di sebelah kiri adalah induknya, di tengah adalah anaknya, dan di sebelah kanan adalah anaknya. Kejalobidin pun kembali melontarkan kata-kata, berarti kami pun mempunyai seorang ayah pula. Siapa ya ayah kami, ibu? Tanyanya. Putri Sinar Kaca pun tidak berkenan menjelaskan kepada keduanya. Dengan bersikeras mereka berdua selalu memaksa Putri Sinar Kaca untuk menjelaskan kepada mereka yang akhirnya Putri Sinar Kaca pun menceritakan kepada mereka berdua bahwa ayah mereka adalah sama, yaitu Sultan Banten. Setelah mereka berdua pun memutuskan pergi ke Banten untuk menemui ayah mereka yang yaitu Sultan Banten. Tiba mereka di Banten dan bertemu Sultan Banten. Sultan Banten pun tidak langsung percaya pada pertanyaan mereka berdua, dan sang Sultan memutuskan untuk menoleh pandangnya di dahi kedua bersaudara tersebut. Jika darah putih yang keluar dari dahi mereka, maka benar mereka berdua adalah putranya. Sang Sultan pun mencabut pedangnya. Dan mengarahkan ke dahi keduanya. Dan ternyata darah putih bercampur dengan merah keluar dari dahi Kejalobidin, sedangkan darah putih keluar dari dahi Loratu. Sang Sultan pun langsung percaya dan yakin bahwa mereka berdua adalah putra kandungnya dan putri kandungnya. Sultan pun memberikan gelar kepada kedua putra kandungnya dan putri kandungnya. Kejalobidin diberi gelar Minak Kejalobidin, sedangkan Kejaloratu diberi gelar Minak Kejaloratu Darah Putih. Mereka berdua yang menjadi cikal bakal kebuatan Melinting dan Ratu Darah Putih. Setelah bertahun-tahun sejak peristiwa itu,